Shalom. Kembali lagi dalam program Grounded in the Bible, Daerah Conference Minahasa. Pada saat ini, kita akan membahas mengenai Ester pasalnya yang ketiga. Ester pasal 3 terjadi pada masa pemerintahan Raja Ahasweros, ketika bangsa Yahudi masih hidup dalam pembuangan di kerajaan Persia. Pada waktu itu, seorang yang bernama Haman, dia diangkat untuk menjadi pejabat tinggi setelah raja. Sebagaimana bentuk penghormatan, semua pegawai kerajaan pada saat itu diperintahkan untuk sujud menyembah kepadanya. Namun ada seseorang yang bernama Mordekai. Dia menolak untuk sujud karena ia memilih tetap setia kepada Allah dan tetap memegang identitas imannya sebagai orang Yahudi atau orang yang menyembah Allah yang benar. Penolakan Mordekai membuat Haman merasa sangat marah pada waktu itu. Dan menurut konteks sejarah yang ada pada waktu itu, konflik ini bukan hanya persoalan secara pribadi saja, tetapi juga mencerminkan permusuhan lama antara musuh-musuh Israel dan umat Allah. Karena kesombongan, Haman tidak hanya ingin menghukum Mordekai saja, tapi ia merencanakan pemusnahan dari seluruh bangsa Yahudi yang berada di kerajaan Persia. Dengan tipu daya dan fitnah, ia berhasil memperoleh izin dari raja untuk mengeluarkan dekret pemusnahan terhadap orang Yahudi. Jadi, secara keseluruhan, pasal ini menunjukkan perkembangan dosa dalam diri Haman. Dari kesombongan menjadi kemarahan, lalu kebencian, dan akhirnya rencana pembunuhan massal. Sebaliknya, Mordekai menjadi contoh kesetiaan yang tetap teguh, meskipun menghadapi tekanan dan ancaman. Meskipun nama Allah tidak disebutkan dalam pasal ini, kita semua dapat melihat bagaimana besar pemeliharaannya yang turut bekerja di balik layar. Ketika Haman tampak berkuasa dan umat Allah berada dalam bahaya, sebenarnya Allah sedang mempersiapkan jalan keselamatan melalui Ester. Hal ini mengajarkan bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kehadirannya tidak terlihat secara langsung. Apa pelajaran penting yang bisa kita dapatkan pada kitab Ester pasal yang ketiga? Yaitu yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan terkadang menuntut keberanian untuk berbeda dari kaum mayoritas. Yang kedua, kita harus waspada terhadap kesombongan dan kebencian yang dapat menghancurkan diri kita sendiri maupun orang lain. Dan poin yang ketiga, atau poin yang paling penting yang bisa kita dapatkan dalam kitab Ester pasalnya yang ketiga, mengingatkan kita bahwa dalam situasi yang paling sulit atau paling gelap sekalipun, Allah tetap memegang kendali dari dulu, sekarang, hingga nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.